Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Dan pemirsa, kita akan langsung melihat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam untuk mendengarkan klarifikasi Menteri Keuangan terkait transaksi janggal 300 triliun di Kementerian Keuangan. Adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan, dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita. 99 surat dari 300 surat tadi ya, adalah surat PPATK kepada aparat penegak hukum dan nilai transaksinya 74 triliun. Jadi dalam ini aparat penegak hukum. Sedangkan ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama Kementerian Keuangan, nama pegawai Kementerian Keuangan. Nilainya jauh lebih kecil karena yang tadi 253 plus 74 itu sudah lebih dari 300 triliun. Jadi saya akan memberikan satu contoh supaya media sedikit memahami yang tadi disampaikan oleh Pak Menko secara baik mengenai definisi pencucian uang dan yang disebut transaksi mencurigakan. Satu surat yang sangat menonjol dari PPATK ini adalah surat nomor 205 /PR.01/2020. Dikirimkan pada bulan Mei, 19 Mei 2020, pas tengah-tengah COVID kita. Satu surat dari PPATK itu saja menyebutkan transaksi sebesar 189 triliun 273 miliar. Bayangkan tadi totalnya 340 dan ini satu surat saja 189,273. Tentu saja karena ini angkanya besar, langsung kita melakukan penyelidikan dan saya minta seluruh pajak, bea cukai untuk melihat surat tersebut dan melihat dan meneliti apa yang menjadi data dan informasi. Disebutkan oleh PPATK ada 15 individu dan entitas, itu perusahaan dan nama orang, yang tersangkut 189,273 triliun tersebut. Ini adalah transaksi 2017 hingga 2019, sebelum pandemi. Ternyata sesudah dilihat surat tersebut, satu faktanya, dari Bea Cukai yang menerima surat langsung dari PPATK by hand melakukan penelitian terhadap nama-nama 15 entitas tersebut. Mereka adalah yang melakukan ekspor, import emas batangan dan emas perhiasan. Dan juga kegiatan money changers dan kegiatan lainnya. Bea Cukai kemudian melakukan seluruh penelitian terhadap 15 entitas itu, umpamanya import barang emas batangan 326 miliar tahun 2017, naik ke 5,6 triliun, 2019 turun drastis ke 8 triliun. Ekspornya 4,7 triliun, 2017 turun ke 3,5 triliun dan 2019 turun ke 3,6 triliun. Dari transaksi itu kemudian dilakukan penelitian dan kemudian dilakukan pembahasan bersama PPATK. Jadi ini kejadian tahun 2020. Sudah ada follow up-nya, Bea Cukai yang menerima data langsung dari PPATK melakukan penelitian. Bulan Mei mendapatkan surat, September dilakukan pembahasan bersama PPATK. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, LHA, kemudian dilakukan follow up. Pada saat yang sama, waktu Bea Cukai mengatakan tidak ditemukan di Bea Cukai adanya kecurigaan, maka pajak masuk.
Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan surat tembusan tadi juga, yaitu yang nomor 205, dan pada saat yang sama PPATK mengirim surat kepada pajak nomor 595. Di dalam surat 595 ini transaksinya lebih besar lagi, yaitu 205 triliun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan jumlah entitasnya dari 15 menjadi 17 entitas. Maka Bea Pajak melakukan juga penelitian dari sisi pajak dari 2017 hingga 2019. Satu, figurnya pakai inisial SB. Ini di dalam data PPATK disebutkan omsetnya mencapai 8,247 triliun. Data dari SPT Pajak adalah 9,68 triliun. Lebih besar di pajak daripada yang diberikan oleh PPATK. Itu pun kita tetap menggunakan data PPATK. PPATK tadi 8,2, pajak 9,6. Karena si orang ini memiliki saham dan perusahaan di PT BSI, kita meneliti PT BSI yang ada di dalam surat dari PPATK juga. PT BSI ini, data PPATK menunjukkan. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk mengklarifikasi tudingan gratifikasi yang dilaporkan Ketua IPW. Edi didampingi kuasa hukumnya serta kedua asisten pribadinya. Usai Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendatangi KPK untuk membawa bukti baru, Wamenkumham didampingi kuasa hukum dan dua asisten pribadinya, Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi, mendatangi KPK pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Edi akan menemui Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomu Murtomo, untuk mengklarifikasi tudingan gratifikasi yang dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch. Inisiatif kami sendiri, ya, kami melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah. Mengapa tidak kita ungkapkan ke media? Karena aduan itu disampaikan kepada KPK dan kami melakukan klarifikasi juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentunya klarifikasi itu disertai dengan bukti-bukti. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan juga, ini Pak Riki Sitohang adalah kuasa hukum resmi dari saya. Saya sudah tanda tangan kuasa itu pada hari Jumat tanggal 17 Maret. Ini adalah Yogi Ari Rukmana. Yogi Ari Rukmana ini adalah asisten pribadi yang melekat pada Edi Hiarie. Dia menjadi asisten pribadi saya sebelum saya menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan dia tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, juga tidak berstatus sebagai PPNPN maupun P3K. Jadi pegawai kontrak yang dibayar oleh negara itu ada dua skemnya, PPNPN dan P3K. Yogi ini bukan ASN, bukan P3K, bukan juga PPNPN. Sementara yang namanya Yosi Andika Mulyadi ini dia adalah pure lawyer, dia bukan asisten pribadi saya. Ini sekaligus bisa klarifikasikan kepada publik bahwa ocehan yang disampaikan bahwa dua asisten pribadi itu jelas salah. Ya, oke. Mengenai materi klarifikasi, saya ini kan guru besar ilmu hukum. Saya tahu persis mana yang harus disampaikan ke publik dan mana yang tidak harus disampaikan ke publik. Semua materi klarifikasi itu adalah bersifat rahasia. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso datang ke Gedung Lama KPK pada pukul 9:40 dan menyelesaikan pemeriksaan pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Sugeng mengatakan kedatangannya hari ini untuk memberikan klarifikasi 3 hal atas pelaporan yang dilakukannya untuk Wakil Menteri Hukum dan HAM terkait dengan kasus gratifikasi. Sugeng berharap pihak KPK dapat melakukan pendalaman terhadap kasus yang dilaporkannya. Ada 3 sekuen ya yang saya laporkan dan diklarifikasi, yaitu sekuen pertama adanya aliran dana dari PT CLM
April 2 miliar dan Mei 2 miliar kepada rekening atas nama Yogi Ari Rukmana yang adalah aspri daripada Wamen EOSH. Yang kedua, adanya informasi masyarakat terkait dengan penyerahan dana 3 miliar dalam bentuk mata uang dolar dari pengusaha HH atas permintaan Wamen EOSH untuk diserahkan kepada asprinya YAR. Yang ketiga, saya menjelaskan, membuat klarifikasi terkait dengan chat permintaan dari Wamen EOSH kepada pengusaha HH bahwa yang mewakili saya sebagai komisaris adalah saudara YAM dan saudara YAR, ya, yang masuk kemudian di dalam komisaris dimasukkan dalam akta oleh PT Selem adalah saudara YAM. Dan atas masuknya komisaris tersebut telah mendapatkan honor 2 bulan 240 juta, per bulan 120 juta, dengan komposisi berdasarkan informasi yang saya dapat 20 juta per bulan untuk YAM dan 100 juta untuk Wamen. Setelah terbongkarnya beberapa transaksi mencurigakan di sejumlah lembaga negara, gaya hidup keluarga pejabat terus disorot masyarakat. Sejumlah sanksi telah disiapkan pemerintah bagi pejabat negara yang kedapatan pamer harta kekayaan. Istri pejabat Kemensetnek SH Rahmansyah Abrar pamer harta kekayaan di media sosial. Aksi pamer harta ini diviralkan oleh akun Twitter @partaisosmed. SH Rahmansyah adalah Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini mengundang pertanyaan warganet, terlebih gaji ASN golongan 3C hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Kemensetnek melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. SH pun telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Kemensetnek juga membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan SH serta berkonsultasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga terkait lainnya. Tidak hanya pejabat Kemensetnek, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan, justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini, Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih terus mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Klarifikasi ini dilakukan untuk mengecek ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Aksi pamer harta kekayaan juga dilakukan istri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial terungkap kekayaan milik keluarga ini. Bahkan dari foto tersebut, Haryanto sekeluarga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun Sekda dan keluarga membantah memiliki hidup mewah. Bahkan ia mengaku barang-barang yang dipamerkan adalah palsu. Sebelumnya, aksi pamer kekayaan juga dilakukan anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Anak Andi kedapatan belanja pakaian yang mencapai puluhan juta rupiah dan ditunjukkan di media sosial. Tidak hanya itu, sejumlah unggahan yang menunjukkan gaya hidup mewah keluarga juga beredar di media sosial. Kementerian Keuangan dan KPK akhirnya memanggil Andi untuk diperiksa terkait kepemilikan harta tak wajar yang mencapai 13 miliar rupiah. Pemerintah sebenarnya telah mengingatkan para pejabat negara untuk tidak pamer harta kekayaan. Hal ini untuk mencegah timbulnya keresahan di masyarakat. Pasalnya, gaji pejabat berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.